Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo. Balik lagi sekarang QTV. Adminnya katanya baru bangun tidur, tapi sebenarnya bangunnya udah sejaman yang lalu sih. Tapi masih ngantuk. Haha. Yo, sekarang pas hari raya Idul Fitri. Sebenarnya bukan perayaan sih kalau buat gue sih. Idul Fitri lebih kepada ya hari libur nasional atau hari libur internasional gitu, karena sebulan puasa gue sih nggak setuju kalau endingnya kita harus merayakan gitu, karena justru sebulan kan pelatihan kita ya, training kita, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu segala macem. Terus kita mau masuk ke 11 bulan berikutnya yang sebenarnya malah jadi ujiannya gitu, ujian dari sebulan kita pelatihan. Jadi gue sih mulai mikir kalau mengucapkan selamat Idul Fitri itu pakai selamat Idul Fitri aja, ya pakai hari raya, karena gue lebih suka untuk nggak merayakan gitu. Walaupun ada rasa seneng menyambut hari Lebaran, tapi nggak sampai merayakan yang sifatnya seneng banget. Semoga kalian gak bingung, tapi intinya begitulah. Seharusnya momen Idul Fitri adalah momen kita kembali lagi gimana caranya memperbarui iman, memperbarui keyakinan, memperbarui cara pandang, memperbarui sikap kita. Sikap kita gimana caranya bersahabat sama diri kita sendiri, bersahabat dengan amarah kita sendiri, bersahabat dengan sifat jelek kita sendiri, bersahabat dengan sifat baik kita sendiri, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain, kebaikan teman-teman, kebaikan keluarga, dan ya, minimal kebaikan lingkungan sekitar kita. So itu aja sebelum sholat Id. Jadi gue cuman berbagi sedikit apa yang gue pikirin dari semalam, dari kemarin sih sebenarnya, tentang gimana sikap gue untuk menyambut hari Idul Fitri 1437 Hijriah. Oke. Ini situasi mau ke alun-alun, jadi sholat Id di alun-alun. Udah mulai ngantri mobil-mobil. Nah, ini dulu tempat favorit gue pijet, men. Koko. Tapi alhamdulillah untungnya gue punya tukang pijet private, jadi tukang pijet panggilan maksudnya. Jadi anytime bisa di SMS. Kadang sih yang pijet SMS gitu, om nggak pijet om gitu. akhirnya oh ya udah, oke, berarti udah lama juga nggak pijet, jadi dia SMS balik, boleh. Jadi kalau ada yang tegang-tegang mending dipijet aja, bro. Oke, balik lagi. Anyway, hari Lebaran ini mungkin teman-teman semua QTV udah pernah lihat kali ya, atau pernah tahu gitu. Pasti ada momen kayak ledakan bom di Surakarta, di Arab. Menurut gue sih
Itu gue prihatin sih iya, cuman lebih prihatin lagi kita kenapa masih ada orang yang malah menghardik atau kayak apa ya istilahnya, mengutuk gitu perbuatan keji segala macam yang dilakukan mereka. Ya memang kalau memang kita emang nggak pernah tahu pelakunya siapa, tapi apa yang nggak sebaiknya setelah kita ngelewatin bulan puasa kita berikan simpati yang secukupnya gitu, nggak perlu sampai yang apa mengutuk, bahkan lebih kayak melaknat gitu. Saya melaknat atau saya mengutuk, saya meminta dihukum seberat-beratnya, pasti Allah akan mengutuk, pasti Allah akan menghukum seberat-beratnya. Ya men, seharusnya bulan puasa menjelang Idul Fitri membuat kita lebih kayak mudah memaafkan, paling enggak mengubah ungkapan kekesalan kita itu dengan doa-doa yang ya semoga yang melakukan perbuatan pengeboman diperlakukan yang terbaik olehmu ya Allah. Seperti itu aja, kayak lebih mendoakan bahwa mereka akan menjadi lebih baik, karena kita nggak pernah tahu pasti apa yang disimpan hikmah oleh Allah dari kejadian-kejadian ini. Kalau nggak kita berusaha nyari tahu sendiri hikmahnya apa buat diri kita, apa yang terbaik buat diri kita, apa yang terbaik untuk bekal ibadah kita. Jadi ini justru semoga buat gue sih bukan seneng sih, tapi lebih kepada gimana caranya nyari celah bahwa sebenarnya ada kebaikan apa buat diri kita dari kejadian-kejadian peledakan bom yang malah mendekati hari Lebaran kayak gini. Ya, semoga ini bukan suatu hal yang jadi berasa kalian atau berasa gue menggurui atau segala macam, bukan. Ini cuman kayak gimana gue melihat kejadian-kejadian yang menjelang Lebaran ini kemarin. Dan oh ya men, semalam kemarin siang gue akhirnya sempat nonton film Rudy Habibie. Ya film keren sih menurut gue, karena banyak pesan-pesan, bukan pesan positif sih, kayak lebih kepada ngasih perspektif yang beda kalau bahwa semua yang dilakuin, kalau kita memang ingin melakukan sesuatu untuk kebaikan ya lakuin aja. Hal-hal yang sepele mungkin bisa jadi titik balik kita untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Jadi ya tetap melihat hal-hal sederhana yang kita mau pinginin apa, dari situ mungkin kita bisa memperjuangkan hal-hal yang lebih baik, lebih bagus untuk diri kita, lingkungan, dan mungkin bangsa gitu. Ya mungkin itu aja sih hal sepele yang gue dapet dari nonton filmnya Rudy Habibie. Oke guys,
Dikirau Patuhi yang dirasa benar sepatutnya, taati yang dirasa baik menerima. Praktekkanlah asal jangan menyakiti sesama makhluk Tuhan. Saat menyadari bahwa kita adalah tempat segala anugerah, haruslah merasalah bahwa kita tiada membawa apa-apa. Sepantasnya patuhilah yang dirasa benar, sepatutnya taatilah yang dirasa baik. Menerima, praktekkanlah asal jangan menyakiti sesama makhluk. Ada yang baik, ada yang tak baik, dan orang baik menolak yang tak baik, memilih yang baik. Tapi orang bijak memilih yang terbaik dari dua pilihannya sama-sama baik. So apa yang bisa kulakukan untuk bisa menerima segala awal akhir cerita, menerima ketentuan Tuhan yang sudah ditetapkan. Meski membuatku tak senang, ku coba merasa tak punya kemampuan membuat segalanya sesuai keinginan, merasa tak punya hak milik, hak menentukan. Jadi ku tak berhak miliki hak pengakuan. Ya Tuhanku, berharap mencari ridho-Mu, kehidupanku banyak meminta padamu, padahal yang ada belum tentu bisa ku jadikan mediaku untuk mengingat-Mu. Baik dan buruk, susah dan senang, semuanya memang ada pada kita. Tinggal kita bagaimana untuk menerima. Bila sudah, bagaimana untuk Sebenarnya menyikapi. sikap yang ada di diriku menerima ketentuan Tuhan untukku menerima apa adanya, kendalikan nafsu di setiap usaha. Sepantasnya sikap yang ada di diriku menerima ketentuan Tuhan untukku. Kalau sakit dan senang coba cari hikmahnya, sadarilah semua dari siapa. Sepantasnya Patuhilah yang dirasa benar, sepatutnya taatilah yang dirasa baik. Menerima, praktekkanlah asal jangan menyakiti sesama makhluk. bukanlah indah jika yang didapat membuat gelisah dan resah. Mungkin bukan nikmat tapi cobaan, seperti panah tanpa korban dan sasaran. Tapi kenapa sih selalu dibangga-banggakan? Bersyukur akan kenikmatan, bukan hanya kata alhamdulillah, terima kasih, thank you atau kamsya pada Tuhan dan manusia, mudah sampai lansia. Menerima apa yang ada, apa adanya, bukan berarti juga tak ada usahanya. Usaha untuk menjaga dan membuatnya manfaat. Rasanya ku tak pantas selalu mengeluh dan sambat. So ini celah amal yang sering terabaikan oleh pandangan mata yang mudah berandai. Tak pernah puas, awas, penyakit was-was. Belajar menerima, belajar untuk banyak juga bro, koran-korannya bro. Padahal ini deket tong sampah. Jadi kayak hal-hal yang sederhana aja yang mulai kita kayak malas ngebiasain gitu. Ya katanya puasa kan mau membersihkan diri ya. Alas-alas koran yang dipakai buat sholat pun nggak dibuang sendiri gitu. Padahal kalau setiap jamaah sholat yang masing-masing buang korannya sendiri kan harusnya bersih ya, nggak bakal berantakan kayak gitu. Gitu sih. Jadi apa yang dirayain dong. Jadi ada ide teman-teman semua, gimana kalau kita ganti aja hari raya Idul Fitri jadi hari syukur Idul Fitri. Atau kalian punya nama yang lebih baik buat mengganti hari raya. Supaya momen-momen spiritual kayak gini nih bukan cuman sekedar apa ya, perayaan hura-hura, baju baru, kain sarung baru, peci baru, sajadah baru mungkin.
mobil baru ya. Jadi kayak kita memperbarui hal-hal yang dari dalam, bukan memperbarui yang tampak luar aja gitu. Oke guys, terima kasih udah standby di QTV. Sekali lagi aku Tabib Q, mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah dari kata-kata gue atau sikap-sikap gue, tolong dimaafkan. Atau tolong komen di YouTube ini kalau ada yang pernah gue singgung dengan kata-kata atau sikap-sikap gue sendiri, tolong di mention. Jadi gue akan privately minta maaf. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di QTV berikutnya. Tabib Q jalan-jalan.